Nah, menariknya juga dirimu juga di status media sosial mengatakan bahwa perihal tentang 1000 tiket ini salah satu dukungan untuk Aniki kah? Oke. Hari Senin premier filmnya Niki. Oke. Dan gue temuin langsung orang-orang filmnya Niki di bioskop yang tempat ininya. Gue langsung temuin kemarin malam. Gue bilang gue booking 1000 tiket. Gue minta 1000 tiket tapi online. Supaya gue serahkan buat orang-orang yang pernah merasakan dahsyatnya krim overclaim yang dia beli dan merusak di mukanya dan sehingga kadang-kadang ada mentalnya turun karena dibilang jelek, ada mentalnya juga biasa-biasa aja, ada yang sudah mengeluarkan perawatan untuk ke dokter atau untuk treatment. Nah itu yang mau gue kasih dan itu tidak terbatas untuk hanya di Jakarta karena yang kena overclaim bukan orang Jakarta saja, orang di luar Jawa, orang di Sumatera, orang di Kalimantan, orang di Papua, orang di Sulawesi, semua berhak untuk mendapatkan tiket 100 yang akan gua beri kepada kalian di saat saya live. Itu tidak ada apa-apanya menurut saya. Itu bentuk rasa 6 tahunnya gue berantem sama Nikita Mirzani. 6 tahun gue berantem sama Nikita Mirzani, 6 tahun gue hina-hinaan, 6 tahun gue hujan-hujatan. Dan itu gue tembus hanya dengan 100 tiket. Hanya 1000 dengan 1000 tiket. Karena gue pengen orang-orang pecinta Niki dan orang-orang yang mukanya rusak melihat aktingnya Niki. Yang selama ini kalian kangen karena Niki gak ada lagi di sosmed, belum ada di sosmed, kalian bisa lihat filmnya Niki berakting. Itu aja, menurut gue gak ada apa-apanya. Gitu loh saya. Oke. Nah, banyak ini kamu benar-benar paling vokal begitu perihal tentang mendukung Kak Niki sendiri nih. Lalu Kak, mungkin apa sih yang diinginkan kan pihak sana kan speak up juga enggak, ketemu juga enggak, selalu diwakilkan oleh kuasa hukum gitu. Mungkin apa sih yang ingin kamu beri pesan ke mungkin lawan? Tadi udah gue bilang, kan kalian yang melapor, kalian yang memulai, kalian yang buktikan. Ini kan adalah one person ini juga kan adalah perjalanan dari laporan itu. Tolonglah hadir, tolonglah hadir, jangan dicuekin. Biar apa? Biar cepat kasus ini selesai, kasus ini kelar, nggak ditunda. Karena nggak kehadiran ditunda. Nanti nggak kehadiran lagi ditunda. Kalau mau cepat selesai, hadir, datangin, karena ini adalah semua proses dari laporan mereka, gitu loh. Gregetan nggak sih kalau melihat? Gue cubit. Kalau gue ketemu lu yang bikin lama, gue cubit dia. Cubit sayang, cubit manja, cubit mesra. Ya sampai gue kenapa? Kalau gue bilang yang overclaim, gue kasih tiket untuk seluruh Indonesia dengan 1000 tiket, emang tidak ada apa-apanya, supaya bergerak, supaya mereka tidak tidur. Yang overclaim, yang kena overclaim, hayo. Ini tiket buat kalian, biar mereka bergerak, biar tidak mati. Kan permasalahan ini gara-gara overclaim. Jangan kemana-mana. Masalah biang keroknya skincare overclaim. Makanya gue, hey jangan tidur. Ya, jangan tidur gitu. Gue ngingetin jangan tidur, bagus kan dah, say. Gue ngingetin jangan tidur, say, gitu. Ya, menariknya kemarin juga Bang Fami mengatakan bahwa ada info kalau kemarin itu seharusnya pihak DRG itu dipanggil karena pemeriksaan tentang overclaim. Atau bisa dikatakan berat banget pertanyaannya. Dan bisa dikatakan sebagai terlapor ya begitu. Ini gimana nih Kak? Akhir kemarin juga entah itu desas-desus, entah apapun itu ya benar. Betul. Oke. Kalau itu sih nggak ada desas-desus. Kemarin di ruangan sidang, aku sama Bang Pami ada sedikit diskusi. Oke. Mungkin di video-video juga banyak. Aku diskusi sama Bang Pami dan Bang Pami mengatakan, aku tanya Bang, kata DRG datangnya ke sana ya Bang, bukan ke sini ya. Iya ada laporan. Jadi empat manusia, 4 orang yang melapor karena mukanya rusak gara-gara barang itu, karena barang tersebut. 4 orang itu masih dirahasiakan belum, tapi 4 orang yang melapor. Itu korbannya ada 4. Itu yang kemarin sudah panggilan pertama.
buat DRG. Oke. Nah, Gue dengar dari Bang Pangi. Jadi terus langsung gue maklumi, oh mungkin nggak kesini karena kesana gitu. Jadi gue bilang, oh berarti Bang jangan-jangan kesana kali Bang, nggak kesini gitu. nah menariknya Kak, tetapi di Polda sendiri tidak terlihat beliau. Di mana ya mereka ya? Lagi live nggak? Oh, Kalau waktu sidang pertama lagi live. Oke. Mungkin nyari nggak apanya di sosmednya, mungkin lagi live sayang. Mungkin sudah janji sama para konsumen, jadi tidak bisa ditunda live-nya mungkin. Mungkin. Nah, oke. Apakah nanti ada rencana Kak kalau memang Kakak ingin bertemu dengan pihak-pihak yang melaporkan DRG, maksudnya yang korban-korban pengen kayak silaturahmi nggak sih? Ya nanti kan dengan tiket ini, nanti kan aku akan bikin sistem. Oke. Caranya di saat aku live, yang pihak yang mukanya rusak gara-gara overclap ini, nanti dia akan buktinya akan disertakan. Nanti ada sistemnya, nanti aku bikin. Wow. Ada sistem, jadi begitu mereka klik dengan buktinya, dan mereka langsung dapat tiketnya gitu, online. Berarti ketat ya? Sekarang di zaman benar-benar. canggih say. Berarti ketat ya Kak seleksinya Iya, ya. seleksi, iya. Karena betul-betul karena pengen menghibur mereka. Memang jangan dipandang satu tiket 50.000-nya. Tapi dipandang itu bentuk aku untuk, ini kan film Niki yang akan mau tayang. Oke. Film Nikita Mirzani di saat tayang dan Nikita Mirzani tidak bisa lihat karena dia ada dalam tahanan. Itu bentuk rasa sayangnya aku dengan mantan musuh aku 6 tahun, bahwa lu tidak melihat tapi 1000 mata melihat, yang gara-gara lu bermasalah, lu ditahan gara-gara lu bersuara untuk skincare overclaim. Itu hanya bentuk kepedulian saya dan bentuk rasa sayang saya sama Nikita Mirzani. Nah, takut dikata ini nggak sih Kak, dompleng dengan Saya nggak kasus- peduli, mau dompleng, mau pansos, biarin. Iya. Hei, jangan lupa 94 Tessa Mariska sudah bermain sinetron bersama Nika Ardila, Krisdayanti, Sarah Sehan. Itu ada di sinetron Noni. Tahun 94, di saat itu Tessa Mariska masih kicit, sudah main dengan bintang-bintang besar. Kenapa Tessa Mariska nggak sebesar mereka? Karena Tessa Mariska pulang 94 melanjutkan sekolahnya di kampung halamannya di Medan. Dari 94 saya sekolah sampai tahun 2001 baru saya masuk kembali ke Jakarta. Jelah waktunya berapa lama? Begitu saudara-saudara. Kalau saya mau dempleng Tessa Nika Ardila, yang saya dempleng sayang, ya, yang jelas. Artis besar, Hadeswo, itu yang saya dempleng. Mungkin saya dempleng, saya nggak mau pulang, nggak mau sekolah dulu kalau saya mau dempleng dia. Iya. Tapi saya mau pulang, saya mau sekolah, melanjutkan sekolah saya. Padahal saya sudah berperan di sinetron itu dan disutradarai oleh Putu Wijaya, sutradara terbesar yang tidak akan pernah mau menyutradarai orang pemain yang nggak bagus. Nah, itu aja ya biar paham. Jejak digital banyak. Jadi kita sama satu ngomong pakai jejak digital. Ya bukan ngomong jejak digital ada. Ngomong apa lagi? Penyanyi ngetop, Blackboard, perusahaan terngetop saat itu. Cari perusahaan Blackboard, artis siapa aja yang besar di situ. Tessa Mariska ada di situ dan artis-artis besar lainnya. Jadi semua pakai ini saya. Gue semua ada bukti di Google, tinggal lu klik. Tessa Mariska gitu ya. Jadi kalau mau gue pansos nggak apa-apa. Namanya gue pansos sama artis saya. Ya, dia Nikita Mirzani artis, Tessa Mariska artis, ya kan nggak apa-apa. Kecuali gue pansos sama lu pade, nah baru itu bingung.